Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah sarapan Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan al-bayan fi ni'am wa yaqafil muslim. Ya rabbana alhamdulillah wa jalal wajhikal karim wa 'azim sultan. Belakangnya ini yang diawali dengan hasil survei mindset dalam PISA, Program of International Student Assessment, yaitu pada tahun 2018. Tentunya Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki 0% yang grow mindset di bawah 40%. Ya, jadi nomor 3 dari bawah kita negara Indonesia. Terus adanya korelasi positif antara jumlah murid yang grow mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Lanjut Pak Agus. Nah, ini pola pikir. Pola pikir adalah segalanya. Kurikulum, tetapi sebuah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, atau disingkat BBM ya. Jadi di dalam pembelajaran mendalam atau pendekatan pembelajaran mendalam ini lebih ke menekankan bagaimana suasana belajar dan proses belajar itu secara BBM, berkesadaran, bermakna, dan pada akhirnya menggembirakan ya, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik, artinya secara keseluruhan dan terpadu. Nah, untuk olah pikir, olah hati ini kan memang sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh KHD bahwa setiap manusia itu memiliki 4 olah ya, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Itu harus dilaksanakan secara holistik. Supaya apa? Ya supaya pendekatan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Berikutnya, nah sekarang apa yang dimaksud dengan memuliakan? Nah, kalau di kurikulum Merdeka pada saat menterinya yang sebelumnya ya itu menghamba ya. Nah, kalau di pembelajaran mendalam ini kita memuliakan. Nah, memuliakan di sini yang dimaksud adalah yang seperti apa? Tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa penerapan pembelajaran mendalam itu semua pihak yang terlibat, berarti yang terlibat ini adalah guru, siswa, dan warga sekolah lainnya itu harus saling menghargai, menghormati, dan juga mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa ya, kemudian memiliki martabat dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Kemudian yang kedua, bermakna dan menggembirakan. Nah itu ketika sudah misalnya bersadaran, bermakna, dan menggembirakan sudah Bapak jalankan dengan proses atau melalui proses olah pikir, hati, rasa, dan raga, dan pada akhirnya nanti akan terwujud atau mewujudkan yang namanya profil lulusan ya. Ada berapa profil lulusan Bapak Ibu? Yang pertama apa? Berkenalaan ya, bertakwa ya, berketakwaan, beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keluargaan, keluargaan. Keluargaan yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, kolaborasi. Kemandirian. 7, kesehatan. 8, komunikasi. Nah, Bapak Ibu harus hafal 8 dimensi lulusan ya.
kelulusannya. Dua, objektif. Tiga, edukatif. Berkeadilan yaitu pendidik kita itu melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Misalkan kita membuat asesmen, oh iya dia anaknya orang kaya, dia anaknya orang miskin, dia anaknya kepala desa. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya tidak boleh kita jadikan landasan untuk membuat asesmen. Jadi kita harus semuanya itu rata, tidak peduli dia dari latar belakang siapa dan identitasnya itu siapa. Berikutnya yaitu adalah objektif. Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi kalau kita itu menilai atau membuat asesmen, itu jangan berdasarkan suka-suka kita. Wah, anak ini cantik, saya kasih nilai 95. Wah, anak ini seru banget kalau di kelas, suka bercanda dan sebagainya, menghidupkan suasana, saya kasih nilai 90. Jadi bukan begitu Bapak Ibu. Jadi betul-betul dari asesmen yang kita berikan, kita lihat, oh ternyata walaupun anak ini aktif, tapi dari hasil asesmennya ternyata nggak begitu bagus juga. Ada anak yang diam aja, tapi tiba-tiba asesmennya kok bagus. Ternyata memang dia itu introvert, tapi dalam asesmen yang kita berikan, nilainya kok bisa bagus. Nah, jadi seharusnya sebagai guru, kita itu menggunakan prinsip objektif, bukan subjektif atas berdasarkan kemauan kita dalam hal menilai. Tapi kita lihat dari hasil penilaiannya. Mungkin nanti kita akan berdiskusi beberapa kasus mungkin. Dan yang ketiga yaitu adalah edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses belajar dan hasil belajar. Bagi pendidik, bagi kita, penilaian itu bisa digunakan untuk memperbaiki proses belajar kita. Setelah kita memberikan asesmen, wah ternyata banyak yang nggak bisa ini di tujuan pelajaran ini, kok anak-anak banyak yang nggak bisa jawab. Bisa jadi next berikutnya kita menggunakan proses pembelajaran, itu akan kita evaluasi. Berarti harus kita lebih detail ini penjelasan di bagian ini. Itu bagi kita. Bagi murid bisa menjadikan tolak ukur. Wah ternyata dari asesmen ini, dalam pembelajaran kok malah dikasih asesmen untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Bapak Ibu kalau setiap kali masuk, pernah nggak Bapak Ibu mengingatkan anak-anak masih ingat nggak pelajaran yang lain kemarin? Nah, itu salah satu bentuk asesmen formatif di awal pembelajaran. Itu hanya secara lisan. Itu pun udah bagus menurut saya. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan asesmen formatif, tapi secara lisan. Nah, terus asesmen di dalam proses pembelajaran ada nggak? Ada. Itu dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan asesmen saat proses pembelajaran? Saya kasih contoh yaitu adalah LKPD. Ya, itu juga salah satu asesmen formatif. Apa gunanya LKPD ini? Apakah nilai LKPD ini akan kita sebagai pertimbangan untuk menulis di rapor? Enggak. Betul Pak? Jawabannya tidak. Jadi selama proses dari belajar itu, pada dasarnya itu bukan menjadikan hasil untuk nanti ditulis di raport Bapak Ibu sebenarnya ya. Tapi itu adalah untuk dari refleksi kita, apakah nanti pengajaran kita untuk berikutnya itu seperti apa. Dari LKPD itu kita tahu apakah anak-anak ini paham nggak dengan tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Itu kita bisa lihat dari asesmen formatifnya. Nah, berikutnya ada yang namanya asesmen sumatif. Ini digunakan untuk memastikan ketercapaian TP atau tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Dan ini bisa digunakan sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan juga kelulusan dari satuan pendidikan. Seperti yang Bapak Ibu tahu, ada kasus anak itu aktif di sekolah, saat pembelajaran aktif. Anehnya di asesmen sumatif dari semester kok nilainya jelek. Pernah Bapak Ibu menemukan siswa seperti itu? Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, sekedar sharing saja Bapak Ibu, kalau menurut saya pribadi, kita sebagai guru tidak langsung serta-merta menyalahkan anaknya, tapi kita evaluasi diri. Apakah asesmen sumatif kita sesuai nggak dengan apa yang kita ajarkan ketika di kelas? Jangan tiba-tiba gurunya itu nggak mau ribet ngambil soal di AI.
dihantam buta, ambilnya soal dari AI, nggak peduli itu materinya apa, tapi dia nggak pernah ngajar di kelas tentang materi itu, tiba-tiba dikeluarkan sumatifnya tentang itu, akhirnya anak nggak bisa jawab. Atau ada guru yang mengeluarkan soal sumatif, itu nggak pernah materi itu diajarkan di kelas, tiba-tiba di sumatifnya dikeluarkan. Nah, kita harus evaluasi juga, jadi jangan hanya serta-merta kita menyalahkan murid, bisa jadi. Nah, tapi ada juga anak yang tiba-tiba nggak pernah aktif di kelas, diem-diem aja, kita tahu, tapi tiba-tiba nilainya itu jadi bagus banget. Lagi soal berikutnya, yaitu ke tahap aplikasi. Ini tingkatannya sama dengan C3 dan C4 di taksonomi Bloom, menerapkan dan menganalisis. Dan dia kalau di taksonomi Solo udah masuk ke level relasional. Tingkatan dari mengaplikasi dan merefleksi, kalau bisa Bapak Ibu bikinlah soal-soal HOTS. Oke, kita bisa lihat saya Mahul betul-betul mau ini langsung Posisi 5. Oke. Ini kata ini yang berempat ini nih yang masih. permainan itu Bapak Ibu ada gamenya, disisipkan game. Oke, pasangan finish di posisi kedua. Selamat siang anak-anak. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas Nahar Mansyah, tolong dipimpin doa teman-temannya. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita belajar, semoga kita banyak sesuai dengan agama atau kepercayaan kita. Doa Kaitan dengan perbandingan trigonometri seperti itu. Tapi sebelum kita belajar, anak-anak hebat, kita kita tonton video berikut ini. Ya, ada dua itu Pak. Ya, kita video ini. Jangan ngikuti ya. Kebetulan dia ikut sekolah matematika. Sebentar, kalian pelajaran tentang nggak sih? Itu adalah sisi yang tepat di depan sudut yang kita mau tuju. Sedangkan dikatakan sisi samping adalah sisi yang tepat bersampingan dengan sudutnya. Kalau sisi miring, kita sepakat nih membuat kesepakatan bahwa yang dinamakan miring itu adalah sisi yang di depannya siku-siku. Ditampilkan oleh alat atau HP kalian itu trigonometernya. Dan jangan lupa ukur tinggi badannya, tapi bukan dari atas kepala ke bawah, bukan, tapi dari dasar bawah diukur sampai ke arah mata. Diukur seperti ini, temannya yang ukur. Lalu di matanya tutup. Tutup enggak? Ini masih nggak lucu ya. Hipnotis Pak. Oke, ikan guru kalian dan semua yang ada di sekitar kalian yang sifatnya mengganggu itu akan terabaikan. Kalian akan lebih fokus dan lebih semangat. 1, 2, 3. Buka mata. Ada yang bilang matematika itu mudah. Tapi bagi saya, matematika itu sulit dan rumit bagi saya. Kenapa? Karena orang yang bisa matematika adalah orang yang terus-menerus mencoba. Ketika dia gagal mengerjakan,
dia akan coba lagi. Ketika dia salah, akan dia hapus dan dicoba lagi. Dia tidak akan berhenti menyerah sebelum ketemu penyelesaiannya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang istimewa. Maka anak-anakku sekalian, jadilah orang-orang istimewa. Jadilah orang-orang yang menaklukkan matematika. Karena matematika adalah sesuatu yang luar biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling bawah nggak Bu masuknya? Bapak baca ini sudah ini ya. Ini sudah ini. Oh iya. Nanti memberikan tanggapan berdasarkan jawabannya. Kelompoknya pasar ya. Iya. Kelompok baca menjawab pertanyaannya, kelompoknya pasar menanggapi atas jawabannya. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih dari kami tadi membaca ilustrasi ya. Sari. Oke, implementasi pembelajaran mendalam atau deep learning kita lakukan di kelas, di mana guru di sini bisa menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi pada pemahaman konsep, pemikiran kritis, keterhubungan antar materi, serta kemampuan menerapkan dalam kehidupan nyata. Artinya, menurut saya pembelajaran mendalam ini tidak hanya berfokus pada hafalan, misalkan geografi tidak hanya suruh hafal jenis-jenis hewan, gitu kan? Tapi di sini juga siswa dituntut untuk berpikir kritis dan harus ada kontekstual dengan kehidupan nyata. Oke, ada 3 komponen utama dalam mengimplementasi pembelajaran mendalam. Yang pertama, di sini perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga asesmen. Dalam perencanaan, ini berkaitan dengan bagaimana guru mendesain perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Dan dalam perencanaan pembelajaran tersebut memuat beberapa komponen. Misalkan di slide yang ada, saya baca lurus-lurus aja Bapak Ibu. Misalkan di situ berkaitan dengan karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan. Dalam mengimplementasi pembelajaran mendalam, pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar memahami, berefleksi. Ini tadi kita bisa lihat contoh yang dilakukan oleh Pak Agus. Sudah kita bisa lihat tadi bagaimana prinsip berkesadaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika dan bermaknanya serta menggembirakan. Yang berikutnya berkaitan dengan asesmen. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis serta penerapan dalam kehidupan nyata. Oke, untuk implementasi perencanaan pembelajaran mendalam tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Wiwin dan Pak Agus. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam pada beberapa mata pelajaran. Di sini saya ambil contoh pembelajaran agama, pendidikan Pancasila, dan matematika. Saya kasih contoh misalkan pelaksanaan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran agama. Misalkan Bapak Ibu yang guru agama ini, kan sekarang lagi viral kasus demo di mana-mana ya. Nah, bagaimana siswa melihat kasus-kasus yang nyata atau peristiwa yang nyata yang terjadi di sekitar kita, lalu kaitkan dengan pembelajaran mendalam. Di sini misalkan guru agama ya, guru agama dalam pembelajaran agama yang berfokus pada pengembangan spiritual, karakter, akhlak atau moral
melalui penanaman keyakinan dan nilai agama serta penerapannya. Misalkan kasus demo yang lagi viral, di sini juga misalkan dari guru agamanya untuk siswa kita misalkan perlu sosialisasi ke siswa berkaitan dengan misalkan kasih tahu ke anak-anak bahwa dalam ikuti demo tidak bagus kalau memberikan aspirasi kita dengan melakukan tindakan anarkis. Jadi guru agama di sini bisa memberikan nasihat atau motivasi ke siswa bahwa dalam menyampaikan aspirasi kita tidak harus mengikuti demo yang secara anarkis atau meresahkan. Seperti itu. Jadi dalam pembelajaran mendalam di sini misalkan guru agama ini dalam ketika mengangkat kasus seperti itu, jadi bisa kerjasama ini kolaborasi yaitu dengan guru PKN. Oke, selanjutnya Bu. Oke, untuk pelajaran saya sendiri saya kasih contoh misalkan materi tentang dampak kependudukan terhadap pembangunan. Ya, guru memberi kasus misalkan bagaimana dampak bonus demografi terhadap pembangunan di Indonesia. Nah, di sini siswa diarahkan untuk mencari data dari BPS, artikel atau wawancara sederhana, lalu mereka suruh diskusi kelompok, terus menganalisis dampak positif dan negatif, lalu hasilnya dipresentasikan dalam bentuk infografis atau video singkat, atau sering saya juga suruh buat tentang konsep dan poster gitu. Ini contoh implementasi atau penerapan pembelajaran IPM pada mata pelajaran saya. Nanti ada juga di pelajaran IPS yang lain, nanti banyak kita berikan setelah kegiatan ini. Merasa strategi pelajaran dan secara berkelanjutan merefleksi serta menyempurnakan taktik pengajaran. Intinya inquiry kolaboratif ini di mana siswa belajar melakukan penyelidikan sampai siswa ini menemukan suatu konsep atau ide yang baru, tapi dia tidak melakukan sendirian, melainkan berkolaborasi dengan teman-temannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mulai. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ada beberapa siklus atau tahapan dalam inquiry kolaboratif. Yang pertama berkaitan dengan asas, design, implement, dan visur, reflect, and change. Oke, yang berkaitan dengan asas ini datangnya identifikasi, di mana pada tahap ini proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita dan apa fokus inquiry kolaboratif yang ingin disasar. Ya, guru tidak bekerja sendiri di sini, melainkan secara kolaboratif bersama tim sejawat atau menggali informasi komprehensif mengenai murid. Misalkan ketika guru mengidentifikasi berkaitan dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan belajar siswa. Dan berikutnya berkaitan dengan gaya belajar dan kecepatan berpikir masing-masing murid. Asas ini sepertinya pernah dilakukan oleh beberapa guru. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, Bu. Waktu itu waktu itu saya pernah melakukan identifikasi ini dengan Bu Fatma SE. Karena waktu itu sama Mister. Kami melakukan itu dalam dunia. Jadi sebenarnya inquiry kolaborasi ini pernah dilakukan di Semandalu. Nomor 3 ini 2 di tadi ini 3 di depan ini tadi berarti terancam ya.
iya. Salah kelompok penjualan. Dijawab, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami akan memaparkan tentang desain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang tidak monoton dan melakukan pembelajaran kontekstual. Namanya itu school without learning. Apa itu Bapak Ibu? Kita belajar bahasa Inggris, setelah ini kita kelas bilingual ya. School without learning itu Di akhir acara kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah akan kita laksanakan di hari Rabu tanggal 3. Nah, apa saja penyelesaiannya nanti dengan guru-guru yang kemarin pelatihan. Kalian masanya yang di sana ya? iya. Pak Ikram saya di sana. Pada kemana? Mana nih? Di sana. Gini Pak nih, saya tuh agak kebingungan masalah anak-anak ini saat saya kasih soal trigonometri, mereka tuh nggak ngerti kontekstual, mereka kayak hafal sih. Tapi ketika saya kasih soal ini, tipe-tipe soal cerita, mereka tuh kok nggak paham kan ya? Gimana Pak tuh? Bisa tidak memakai yang ada di sini lagi? Pokoknya memakai tiang bendera itu kita ukur tingginya kan bisa. Oh, Pakai perbandingan trigonometri. Buat yang bendera. Oh iya juga ya. lupa Oh iya benar-benar. lupa. Jadi maksudnya kita bisa pakai trigonometri untuk pengukuran objek benda nyata. Iya. Berarti pakai ini dong, buat anak-anak mesti buat dinometer gitu. Lupa lagi. Maka pernah tunjukkan ke saya ada aplikasi trigonometri. Oh, aplikasi. Coba dicek. Jangan-jangan sudah. Oh iya, benar. Pernah tuh. Ada Pernah saya tunjukkan ke saya. aplikasi trigonometri. Oh iya. Oh iya ini yang Ini nih. Iya. Jadi maksud Jadi anak-anak nanti tinggal suruh download itu kan. Nah, kontekstualnya itu. Bisa juga nanti lapangan ini kalau nggak lapangan kan juga bisa nih. Ngukur lapangan bisa juga. Iya. Sebetulnya mungkin HP-nya ditaruh nanti kan kelihatan ya. Sebetulnya kelihatan Oh juga. iya, benar. Jadi maksudnya dengan kontekstual ini mungkin pembelajaran di kelas saya biar terasa lebih bermakna ya. Menarik tentunya. Dan menarik ya, benar. Oke Pak Tri, ini ide yang luar biasa. Saya baru kepikiran ini sejujurnya ini. Yang kemarin yang menunjukkan waktu itu itu yang menunjukkan Pak. Iya. Soalnya saya merasa sebelum-sebelumnya ngajar ya pembelajaran hanya sekedar teori karena saya pengen ngejar ini biar selesai gitu materinya. Anak-anak paham dan bermakna. Oh iya. Makasih Pak Tri idenya. Luar biasa. Sama Sobi besar. Iya. Oke. Ya. Selamat siang Pak Agus. Ya, silakan Bu. Silakan duduk ya. Ada apa ini Bu kira-kira? Gini Pak Agus, saya tuh kan barusan masuk kelas. Saya tuh mau ngasih tugas rencananya untuk hari Rabu, tapi anak-anak bilang lagi ada tugas dari Bapak, apakah itu benar? Iya Bu, nanti rencana hari Rabu saya memang ngasih tugas matematika untuk mengukur tinggi tiang bendera rencananya. Ini kira-kira kenapa nih Bu anak-anak masalahnya? Masalahnya itu masih ada tugas yang lain Bu gitu, jadi maksudnya kayak keberatan karena tugasnya jadi double gitu Bu ya? double tugasnya ya. Gimana kalau kita jadikan satu aja Bu tugasnya? Maksudnya jadi Pak? Ini Bu disuruh tugas apa ini? Membuat laporan Pak. Nah pas sudah. Kalau Ibu membuat laporan, sementara saya itu meminta mereka membuat
percobaan mengukur tinggi tiang bendera. Jadi nanti mereka tugasnya adalah membuat laporan mengenai mengukur tinggi tiang bendera. Kayak laporan percobaan gitu Bu, praktik. Iya. Nah, nanti secara matematikanya nilainya bisa saya ambil dari pengukuran itu. Secara bahasa Indonesianya, penulisan yang baik dan benar strukturnya mungkin bisa Ibu ambil sebagai penilaian tugas Ibu. Wah, bisa sekali tuh Bisa Pak, Bu ya, bisa kira-kira ya. Oke, jadi nanti Rabu mungkin nanti Ibu bisa kasih ke saya formatnya kurang lebih seperti apa. Jadi pas saya nanti mengajar saya bisa kasih tahu ke anak-anak. Jadi nanti mereka tugasnya membuat laporan beserta pengamatan atau praktik mengukur tinggi tiang bendera. Oh ya, bisa nanti saya kasih filenya Pak ya. Ke Siap. Bapak. Nggih. Ya, kalau begitu. Oh iya, Oke, Bu. terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Ibu.